Halo Sobat Kalem, selamat datang di podcast kami. Mari bicara sampai tenang, dan pada podcast ini kami akan bicara tentang banyak hal dan tentunya hal yang akan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah podcast perdana dari kami. Jadi sebelum kita jauh melangkah, mari kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang ada di dalam podcast ini. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Kalau sebelah kanan namanya siapa? Oke, aku Ginanjar. Ya, kalau aku Ilyas. Oke, ini Mas Ginanjar dan Mas Ilyas. Oke, kalau saya sendiri adalah Rio Dwi Saputra, dan pada kesempatan kali ini akan menjadi host di podcast pertama kita ini. Oke, biar kita tidak kaku-kaku sekali ya teman-teman ya. Kita mau kenalan lebih dalam lagi nih bersama dengan orang-orang yang ada di dalam podcast ini. Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu deh. Halo Mas Ginanjar. Oke. Aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu? Aktivitas sih kerja sebagai PNS. Oh, PNS. Ya, konten-konten buat TikTok. Oh, buat dan TikTok. juga beternak. Oh, beternak. Oh, beternak. Keren. Kalau boleh tahu PNS-nya di mana nih, Mas Ginanjar? PNS-nya di Kejaksaan. Di Kejaksaan. Kalau aktivitas lainnya selain bekerja di Kejaksaan? Ya, kadang konten di TikTok. Kayak afiliat, terus juga beternak, konten tentang beternak, ya hal-hal semacam itulah. Keren, ada konten affiliate juga deh teman-teman. Iya. Sobat Beternaknya Kalem. beternak apa aja, Mas? Beternak kecil-kecilan sih, lele, ayam, juga ada telulut, juga ada sugar glider ya. Sugar glider. Banyak ya? Ternak, bukan ternak sih, kayak peliharaan lah. Oh, peliharaan. Sama kucing juga ya, Mas? Ya. Kucingnya diternak juga? Bukan sih. Buat hiburan juga, buat ya menangkal ular lah di sini. Oh, iya benar. Luar biasa ya, banyak sekali kesibukannya ya. Dan nanti juga Mas Ginanjar akan menemani di podcast kita selanjutnya juga ya. Iya. Sobat Kalem, kita kenalan ke sebelah kiri lagi nih. Oke. Kira-kira boleh dikenalkan lebih jauh nggak? Oke, jadi Sobat Kalem semua, perkenalkan nama aku apa saya ya kira-kira biar enak. Boleh aku kali ya. Oke, Biar biar lebih santai. dekat ya sama Oke. pendengar ya. Biar berasa lebih seumuran aja Iya. kayak gitu, biar nggak kaku-kaku banget. Jadi aku manggil diri aku. Aku Iya, aku adalah aku. Iya, aku adalah aku. Nah, jadi namaku, nama lengkap aku Muhammad Ilyasa. Biasa teman-temanku manggil aku Ilyas. Untuk profesi sekarang sih sibukannya bekerja sebagai psikolog. Oh, psikolog. Iya, betul. Psikolog juga. Karyo juga psikolog. Oh, iya. Oh, psikolog yang berpraktik di biro. Jadi biasanya aktivitasnya nunggu proyekan, terus dia juga ada klien yang minta jadwal konseling. Jadi kita yang menyediakan waktu seperti itu. Sama beberapa kesempatan aku juga biasanya nulis konten di platform sosial media kayak gitu. Dan juga terkadang karena hobi aku motoran, terus itu juga hobiku fotografi dan juga videografi, jadi sering bikin footage video, Keren. foto-foto lingkungan, entah potret ataupun juga landscape seperti itu. Terus itu editing santai kayak gitu. Terus itu diupload di Instagram. Nah, berhubung karena sekarang ini sosial media juga sangat bersinggungan ya dengan kehidupan sosial kita nggak pernah luput dengan berinteraksi via sosial media. Nah, jadi ya memanfaatkan platform sosial media lah juga gitu. Nah, itu kan juga yang jadi motivasi kita bikin podcast ini. Biar bisa lebih dekat dengan pendengar kita. Iya. Kayak gitu. Yang moga aja ya pendengar kita nanti tambah banyak. Nah, kalau Kak Reo nih, bagaimana nih? Kak Reo kan tadi tuh memperkenalkan diri sebagai host. Nah, sedikit informasi, Kak Reo juga sebenarnya psikolog loh ya, kayak gitu. Jadi Kak Reo juga harusnya memperkenalkan diri dong. Oke, halo Sobat Kalem. Iya. Kalau aku sih ya,
Namanya Rio Dwi Saputra dan kerjanya juga sebagai seorang psikolog sama seperti Mas Ilyas ya, kerja sebagai seorang psikolog. Dan aktivitas untuk menjadi seorang psikolog itu ya bertemu dengan orang-orang yang curhat masalah mentalnya. Kemudian juga karena saya lagi ya, karena aku spesialisasinya juga hipnoterapi ya. Jadi yang melakukan hipnoterapi ke klien, mendengarkan teriakan-teriakan mereka ketika menangis, itu adalah pekerjaanku. Selain itu juga ada lembaga non formal yang kebetulan lagi dipimpin dan di sana lagi fokus juga untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi semacam sekolah gratis gitulah, sekolah gratis non formal. Ya gitu sih sebenarnya untuk gambaran perkenalan dari aku ini ya, Sobat Kalem. Dan nextnya ya Sobat Kalem ya, kita udah kenalan bareng nih bersama dengan Mas Ginanjar, Mas Ilyas, dan juga saya secara pribadi. Dan kami nanti Sobat Kalem yang akan menemani podcast Sobat Kalem nantinya di podcast-podcast atau video-video berikutnya. Jadi bakal sering nih ngelihat wajah kami bertiga ya, semoga tidak bosan. Ya, tidak bosan. Tapi biar nggak bosan Karyo, nanti kita bisa ganti setting tempat. Boleh. Di alam-alam. Betul. Latarnya nanti di irigasi mungkin, atau di hutan pinus, atau mungkin sawah-sawah. Ya, pinggir jalan mungkin. Jalan mungkin kayak gitu. Biar lebih fresh aja kayak gitu. Soalnya kan kita ada di ruangan tertutup kayak gini kan, takutnya kan pendengar juga bosan seperti itu. Jadi kita nanti mencoba juga suasana-suasana baru. Mungkin kalau kita rajin ya kita nanti naik gunung mungkin sekaligus rekaman. Kalau rajin. Tapi ya untuk saat ini ya tentu saja kita pasti di ruangan ini ya. Betul. Kita memaksimalkan dan memanfaatkan ruangan kecil kita ini untuk berbagi ya sekedar sharing perihal fenomena-fenomena yang berkaitan dengan dunia psikologi yang ada di Indonesia. Spesifiknya mungkin kita belum memperkenalkan ya kita dari mana. Iya. Nah, jadi kita dari Kalimantan Selatan, yang mana ya bisa dikenal Kalimantan Selatan kan daerah ya di Indonesia. Seperti itu. Nah, seperti ya kita belum memperkenalkan juga riwayat pendidikan kita. Jadi sedikit informasi, aku dulu kuliah di Yogyakarta untuk mengambil profesi psikologinya. Nah, itu kan di sana Karyo melihat kan perkembangan bagaimana psikologi di Yogyakarta, di mana setiap puskesmas ada psikolognya, terus itu juga di sekolah-sekolah juga banyak yang menggunakan jasa psikologi, terus itu juga tentu saja di rumah sakit juga, terus itu juga banyak sekali biro-biro psikologi yang melayani perihal kesehatan jiwa di Yogyakarta. Itu kan berarti bisa dibilang masyarakat di Yogyakarta kan ya bisa dibilang mereka mendapatkan akses yang mudah. Ya, betul. Untuk menjangkau pelayanan psikologi. Nah, akan tetapi kan di Kalimantan Selatan ya masih bisa dibilang masih terbatas ya Karyo sejauh ini. Nah, gimana Karyo, menurut Karyo perihal fenomena itu? Iya, memang ya Sobat Kalem ya. Di setiap daerah itu berbeda-beda kondisi lapangannya. Ada yang memang dari segi kesehatan mentalnya itu bagus dan terfasilitasi dengan baik, dan ada juga daerah-daerah yang ternyata mungkin masih awam ya Mas Ilyas ya terkait dengan dunia kesehatan mental. Dan ya itu juga menjadi salah satu harapan kami lah ketika podcast ini ada. Nah, berkaitan dengan podcast ini ya Sobat Kalem ya, kenapa sih podcast ini bisa tercipta? Kita mulai dari judulnya dulu nih. Judulnya kan MBST. Betul. Karena ini berkaitan dengan keinginan kita kemarin tadi itu. Betul. Lanjut Karyo. Mari bercerita sampai tenang. Nah, kita tanya dulu nih ke orang yang memunculkan judul ini terlebih dahulu. Gimana, Mas Ginanjar? Bikin podcast ini berdasarkan dari riwayat diri sendiri. Kan ini psikolognya. Iya. Kalau saya kan dari awam dan dari penyintas sendiri ya. Penyintas BPD dan borderline borderline personality disorder. Sekarang pun masih rutin ke dokter. Psikiater. Sejak kapan Mas Ginanjar? Sejak 2 tahun ini ya. 2 tahun ini sudah rutin. Sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama
mengidap, cuma baru aware, baru sadarnya itu 2 tahun ini. 2 tahun ini. Iya, akhirnya memberanikan diri untuk konsultasi dan ya akhirnya masih dengan obat-obat dari dokter ya. Sampai sekarang ya berarti? Sampai sekarang. Oke. Jadi ya dengan ada podcast ini sambil belajar tentang mental, kejiwaan, dan juga buat yang lain juga biar kedepannya orang-orang awam di mana-mana agar bisa lebih mengetahui bahwa ini nih kesehatan mental loh. Gangguan mental loh. Jadi biar kedepannya bersosialisasi itu mudah dan tidak berdampak ke lingkungan gitu loh. Karena aku sendiri akhirnya beranikan diri untuk ke psikolog dan psikiater itu karena sudah mengganggu lingkungan sekitar. Jadi harapannya bikin podcast ini untuk agar orang-orang awam bisa lebih aware masalah kesehatan mental. Jadi bisa dibilang podcast ini tujuannya edukasi buat masyarakat. Betul. Oke, dan itu ya Sobat Kalem ya. Jadi nanti harapannya adalah dari video-video yang kami munculkan, kami karyakan ke Sobat Kalem, dan Sobat Kalem bisa mendengarkan dengan seksama, dan semoga bisa menjadi edukasi lah, terutama terkait dengan kesehatan mental. Dan tentunya juga karena judulnya Mas ya, mari bercerita sampai tenang lah. Jadi kami tentu nanti juga akan berbagi banyak hal, tidak hanya terkait dengan kesehatan mental, tapi juga tentang bagaimana kehidupan itu sendiri, bagaimana nanti bisa cerita-cerita tentang motivasi mungkin bisa muncul di permukaan dan bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Kalem semua. Gitu. Kalau dari Mas Ilyas ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, sama. Kami kan tadi nyapanya menggunakan Sobat Kalem ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari kami menggunakan Sobat Kalem sebagai call to action kami, yaitu tujuannya agar nantinya pendengar semua bersama kita melalui podcast ini tujuannya bisa menjadi lebih tenang. Betul. Nah, ini kan berkaitan juga dengan nama podcast kita, Aryo. Mari bercerita sampai tenang. Jadi tujuan kami di sini sebenarnya adalah mengajak kepada semua pendengar podcast kami untuk bisa tenang dalam menanggapi hidup, Aryo. Soalnya kan kita sepanjang kita hidup, kita pasti akan melalui berbagai cerita di kehidupan. Betul sekali, betul. Entah itu suka ataupun duka, Kareo. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa lebih berdamai? Yang pertama kita harus tenang terlebih dahulu, kan? Betul. Seperti itu. Agar nantinya kita bisa berdamailah dengan segala hal yang terjadi di hidup kita. Seperti itu, Kareo. Betul sekali. Jadi harapannya sebenarnya podcast ini bisa mengajak pendengar semua untuk bisa aware terkait fenomena psikologi dan juga tidak misinterpretasi perihal ilmu psikologi, karena itu lumayan banyak juga karena pengaruh sosial media kan juga. Dan harapannya juga kami di sini hadir di sosial media ini juga sedikit ngedibang ataupun sedikit sedikit berpartisipasi, karena banyak banget di sana tuh yang bukan praktisi membahas perihal fenomena psikologi, bahkan sampai ke ranah diagnosa terkadang, yang mana itu terkadang membawa pengaruh buruk terkait di ilmu psikologi itu sendiri. Nah, jadi harapnya kami di sini bisa berkontribusi dalam bentuk edukasi secara online, seperti itu. Gitu. Jadi itu ya Sobat Kalem ya, semoga apa yang bisa kami sampaikan pada podcast ini bisa bermanfaat untuk Sobat Kalem semua, dan bisa memberikan ruang edukasi yang aman, ruang edukasi yang tenang tentunya ya, sebagai sarana memberikan manfaat positif ke banyak orang. Dan seperti kata Mas Ilyas tadi, ternyata banyak sekali ya konten-konten psikologi yang berseliweran di sosial media, dan ternyata juga konten-kontennya muncul begitu saja dan tidak memiliki dasar
ilmiah yang Iya. cukup kuat ya tentunya. Betul. Tentunya ya Sobat Kalem juga harus tahu standar NPD misalkan. Iya. Standar NPD dari psikolog dan standar NPD dari TikTok influencer itu berbeda. Yang bukan praktisi ya, Iya. tanda kutip. Ya, dan Influencer yang bukan praktisi di ranah psikologi. betul, dan mungkin itu nanti akan dibahas ya. Berakhir self diagnosis. Betul Betul, sekali. diagnosis. Sedangkan itu bisa dibilang sangat berbahaya Betul kan sekali. Karyo? Kalau self diagnosis itu ya mungkin nanti untuk pembahasan Nextnya, terkait betul. kenapa self diagnosis itu berbahaya mungkin nanti di episode berikutnya Betul ya sekali. Karyo. Soalnya itu memang perlu penjelasan yang lebih mendalam Betul, nanti. betul, Soalnya kan betul. kita hari ini sekedar introduction. Betul sekali. Ya, kita hari ini sekedar pengenalan. Ya, dan itu tadi ya Sobat Kalem, pengenalan dari kami semua, dan kami bertiga akan mendampingi Sobat Kalem untuk berbagi tentang kesehatan mental mungkin, atau mungkin kami akan mengundang beberapa orang yang bisa menginspirasi, Iya, betul. memberikan manfaat positif, edukasi positif kepada Sobat Kalem semua. Oke, dan untuk mengakhiri perjumpaan kita ya Sobat Kalem, jangan lupa untuk subscribe. Iya. Di nama channelnya apa? Ruang MBST. Oke, Ruang MBST. Silahkan nanti di subscribe di YouTube, dan juga jangan lupa follow kami juga ya di Instagram. Instagramnya ILYSSS_M. SSS-nya berapa kali itu? 3. ILYSSS. Itu sebenarnya biar ini aja ada di sana tuh, kalau ILYS kan kepanjangannya berarti I love you so much gitu. Itu sebenarnya sih. Tapi kan nama aku kan Ilyas. Oh, Ilyas. Jadi kan itu bisa nyambung lah, disambung-sambungin lah. Biar asik aja. Nah, itu ya Sobat Kalem ya, Instagramnya Ilyas _M, jangan lupa. Oke, dan Mas Ginanjar? Kalau aku Instagramnya Bang Jenggot. GOAT ya. Nah, itu kan terlihat tuh dari penampilan beliau tuh. Bang Jenggot. Ada jenggot-jenggotnya nih. Dan juga ya ada sedikit apa namanya atlet lah, atlet Brazilian Jiu-Jitsu lah. Wow. GOAT itu biar ada GOAT, greatest of Of all time. Ya. Nah, kambing. Iya. Ronaldo ya kan. Iya. Iya, keren banget ya Sobat Kalem ya. Kalau aku sendiri @saputra_rio, jadi silahkan bisa di follow nanti untuk rekan-rekan semuanya, untuk Iya. Sobat Kalem semuanya. Itu aja untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Oh iya, dan kami juga ada sesi konseling gratis ya. Betul. Bagi siapapun yang memfollow akun kami, akun IG kami, dan juga subscribe akun YouTube kami, nantinya juga akan mendapatkan door prize ya kali. Bukan door prize sih, lebih tepatnya itu sesi konseling gratis. Iya. Ya, bagi siapapun yang memfollow akun IG kami dan juga subscribe Ruang MBST ya. Ruang MBST. Betul. MBST. Ya, karena mohon maaf ya Sobat Kalem, kami tidak bisa giveaway iPhone. Betul, kami juga nggak sekaya itu untuk bagi-bagi uang 10 juta setiap hari. Iya, betul sekali. Ya, jadi bisa dibilang kita juga ini sebenarnya podcast UMKM ya. Bisa dibilang kita podcast UMKM, tapi harapnya nanti kedepannya kami bisa lebih profesional ya Kak. Iya, betul. Bisa lebih profesional untuk menghadirkan podcast yang lebih berkualitas, tentunya juga dengan jir-jir yang lebih bagus nanti ke depannya. Nah, karena itu kami mohon supportnya untuk memfollow IG kami dan juga akun YouTube kami untuk memperbanyak jangkauan juga. Betul. Akun YouTube kami seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ginanjar dan juga Mas Ilyas. Dan itu saja ya Sobat Kalem untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.